Di tengah udara yang pengap dipenuhi oleh awan kesewenang-wenangan dan kezoliman, muncullah cahaya dari orang-orang yang tadinya menghalangi Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib. Dulu dia belum Islam, nah sekarang Hamzah sudah Islam. Hamzah ini masuk Islam di akhir tahun ke-6 nubuwah, di bulan Zulhijjah. Sebab keislamannya, nah suatu hari Abu Jahal itu melewati Rasulullah tak kala di sofa. Lalu dia mencaci maki Safa Marwah. Abu Jahal ini mencaci dan melecehkan beliau. Namun apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu diam saja. Kemudian dia memukul kepala Rasulullah dengan menggunakan batu hingga luka dan darah mengalir dari luka itu. Kemudian dia berbalik menuju kumpulan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah dan mengobrol bersama mereka. Setelah memukul, dia langsung pergi. Iya, bukan takut deh. Apa yang dilakukannya lagi? Nah, seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah. Sementara Hamzah yang baru pulang dari berburu menenteng busurnya, lewatlah di sana. Maka budak perempuan itu mengatakan apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, Hamzah langsung marah. Dia pergi dan tak berhenti menemui seorang pun di jalan. Dan satu tujuannya adalah Abu Jahal. Yang waktu itu yang dia marah-marah itu, yang itu yang ada di cerita 60 Iya. Ya, Abu Jahal dihajar oleh Hamzah, ya. Tak kala sudah masuk masjid, dia berdiri di dekat kepala Abu Jahal lalu berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku? Apakah kau berani mencela anak saudaraku? Padahal aku berada di atas agamanya." Dia mengakui. Seketika, maksudnya itu dia mendukung bahwa Rasulullah itu keislaman Rasulullah itu didukungnya, kayak gitu Mas. Lalu Hamzah pun langsung memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur hingga menimbulkan luka. Orang-orang dari Bani Makhzum, yaitu kampungnya Abu Jahal, bangkit berdiri. Begitu pula orang-orang Bani Hashim, kampungnya Hamzah. Nah, jadi dua kampung itu ya saling gak terima. Biarkan saja Abu Ammarah Hamzah, karena memang aku telah mencaci anak saudaranya dengan cacian yang menyakitkan. Anak saudaranya itu maksudnya itu anak Abdullah kan, dari saudaranya, memang saudaranya. Kayak gitu. Jadi Abu kecil ya seumuran dengan Rasulullah, bedanya berapa tahun. Jadi memang banyak sekali Abu Jahal ini. Makanya Abu Jahal ini tempatnya memang pantas di neraka. Dan pada saat itu ya, wahai orang yang berpantat kuning, maksudnya itu orang yang kulitnya itu kan kuning langsat kayak gitu loh Mbak. Setelah Hamzah itu masuk Islam, maka disusul juga keislaman Umar bin Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah juga, pada tahun 6 nubuwah. Iya, karena ya kan Abu Bakar, Umar itu kan dia masuk Islam karena apa? Adiknya baca itu kan, ingat nggak? Baca Al-Quran kan. Nah, setelah 3 hari Hamzah masuk Islam, baru Umar. Sebelumnya itu Rasulullah itu pernah berdoa tentang keislaman Umar dari At-Tirmidzi, dari Ibnu Umar, dan dia mensohikannya. Doanya seperti ini: Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari orang yang paling engkau cintai, dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ya, ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar
Umar bin Khattab. Jadi itu ya keislamannya Umar. Umar ini terkenal sebagai orang yang menjaga kehormatan diri, punya sifat yang mudah, emosinya mudah meledak ya. Jadi setiap pada saat dia belum masuk Islam, setiap dia bertemu dengan orang muslim itu pasti disiksa. Dia itu sebenarnya di dalam hatinya itu tidak mau menyiksa orang muslim, tapi yang nampak itu adalah, yang keluar itu adalah siksaan ya. Penghormatannya terhadap tradisi. Nah, ini karena dia menghormati tradisi-tradisi nenek moyangnya dulu ya. Termasuklah tradisi minuman keras, bercanda ria, campur baur, itu dihormatinya semua. Campur baur wanita dengan laki-laki ya, kayak gitu. Nah, keadaan ini membuat Umar itu memiliki keraguan. Dia melihat bahwa apa yang diserukan oleh Rasulullah, dakwah Rasulullah itu memang bagus dan agung daripada apa yang telah dia pelajari sama ini dengan agama nenek moyangnya. Hingga Umar ini sedikit bingung dengan dirinya. Jadi di sini menyatakan bahwa tentang riwayat keislaman Umar ini masih ada cerita lagi. Ini ceritanya. Suatu malam Umar ini keluar rumah hingga dia tiba di Baitul Haram. Dia menyibak kain penutup Ka'bah. Dilihatnya ada Rasulullah di sana sedang sholat. Dibukanya. Jadi ketika malam-malam, dilihatin. Ternyata di dalam itu ada Rasulullah yang sedang sholat. Nah, saat itu Rasulullah itu membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Nah, ya. Umar menyimak bacaan sholat yang dibacakan oleh Rasulullah itu dan dia takjub. Dia kaget, merasa wah gitu ya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ya. Jadi Rasulullah itu membaca itu sampai ayat 40 sampai 41. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqaulin sya'irin qalilan ma tu'minun. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Surat Al-Haqqah ayat 40-41. Di dalam hati Umar berkata seperti ini, demi Allah, tentulah ini adalah ucapan seorang penyair seperti yang biasa diucapkan orang-orang Quraisy. Kata Umar kayak gitu. Tapi dibacakan oleh Rasulullah ayat tadi, maka Umar berkata lagi di dalam hatinya, kalau begitu ucapan tukang tenun. Katakan kalau penyair bukan, berarti ucapan tukang tenun, dukun, peramal, kayak gitu ya. Bukan dukun. Jadi katanya kayak gitu, kalau bukan penyair berarti ini tukang tenun, ucapannya para tukang tenun. Rasulullah membaca lagi, membaca surat, ini surat keberapa? Al-Haqqah itulah masih ya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan Rob semesta alam.